Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal 7 Gadis Perawan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Pagi harinya, ramai pelayat berdatangan ke rumah wanita yang meninggal akibat gantung diri, dan polisi sudah melakukan penyelidikan serta menangkap pria yang selalu bersama wanita itu. Menurut pengakuan pria itu, sebenarnya ia sebentar lagi akan menikah. Namun entah mengapa, wanita itu seperti kehilangan akal sehatnya. Pria itu akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena ia juga tidak tahu menahu tentang kematian wanita itu. Malam kejadian, pria itu tidak ada di rumah korban. Dia sedang berada di tempat lain bersama rekannya. "Sumpah Pak, saya juga shock mendengar kematian yang tiba-tiba itu," ucap pria itu membela diri. Polisi pun melakukan pemeriksaan dan hasil otopsi tidak ada kekerasan fisik atau apapun. Pria itu juga mengatakan jika beberapa hari ini sang kekasih selalu menghindar darinya. Hari ini juga, wanita itu pun dikebumikan. Sebelumnya kemarin juga ada yang baru dikebumikan, diduga tenggelam di sungai. "Kamu jadi ke pasar?" tanya Bu Kim. "Jadi Bu, bahan makanan kita banyak yang habis, keperluan dapur juga banyak yang habis," jawab Marisa. "Hati-hati ya nak, Ibu merasa akhir-akhir ini perasaan tidak enak," kata Bu Kim. "Ibu jangan berpikiran negatif, kita punya Allah yang akan melindungi kita," ujar Marisa. Bu Kim tidak lagi menjawab. Putrinya lebih pintar, jadi dia kalah debat. Marisa pun pamit dan segera pergi dengan mengendarai motornya. Tiba di pasar, orang sangat ramai karena yang datang bukan hanya dari desa tempat Marisa saja, melainkan dari desa lain juga. Marisa melihat sosok seorang pria sangat mirip dengan Ardian. Ia pun memanggilnya. "Bang Ardian." Marisa berlari kecil menghampiri pria itu. "Bang Ardian," panggilnya lagi. Pria itu berhenti. Marisa tersenyum lalu menyentuh pundak pria itu. Pria itu menoleh seketika, senyum Marisa pun pudar. "Maaf, salah orang. Kukira Bang Ardian," ucapnya malu. Kemudian tanpa menunggu jawaban pria itu, Marisa langsung pergi. Beruntung ia sudah selesai berbelanja, jadi ia bisa langsung pulang. Marisa merasa ada yang aneh dengannya. "Mungkin aku terlalu memikirkannya sehingga orang lain pun aku kira dia," batin Marisa. Untungnya pria itu tidak mengejar Marisa tadi. Jika pria itu mengejarnya, alangkah semakin malunya dia. Dalam perjalanan pulang, Marisa menghentikan motornya dengan mendadak karena di depannya ada ular begitu besar. "Firasat apa ini?" tanyanya dalam hati. Ular itu seperti sengaja menghalangi perjalanannya. Marisa pun menunggu hingga ular itu pergi. Namun setelah beberapa saat, ular itu tidak juga mau pergi. Lalu Marisa pun mencoba berbicara dengan ular tersebut. "Siapapun kamu, berilah aku jalan untuk aku lewat," ucap Marisa. Ular itu seolah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Marisa. Perlahan-lahan ular itu pun merayap pergi. Marisa pun bernafas lega. Ia melanjutkan perjalanannya dan tiba di rumah dengan selamat. "Assalamualaikum Bu," ucap Marisa saat masuk ke dalam rumah. Meskipun tidak ada orang, Marisa tetap mengucapkan salam. Marisa ingat jika ibunya masih belum pulang dari melayat, jadi di rumah hanya dia sendiri. Tiba-tiba suara benda jatuh begitu nyaring, hingga Marisa pun menghampiri asal suara tersebut.
Aneh, kok gak ada apa-apa ya? Perasaan tadi ku dengar ada benda jatuh, batin Marisa. Marisa mengamati sekeliling, semua barang masih utuh dan seperti tidak terjadi apa-apa. Marisa pun kembali ke dapur. Ia belum selesai menyimpan barang belanjaannya. Assalamualaikum, ucap Bukiyem yang baru datang dari melayat. Waalaikumsalam, jawab Marisa. Kemudian ia keluar dari dapur. Sudah pulang? Ibu kira belum, tanya Bukiyem. Baru saja sampai, Bu. Baru selesai menyimpan barang belanjaan, jawab Marisa. Bukiyem dan Marisa pun kembali ke dapur. Mereka akan memasak untuk makan siang. Sebentar lagi ayahnya akan pulang. Marisa pamit untuk sholat, karena tugasnya memasak sudah selesai. Begitulah Marisa tidak pernah meninggalkan kewajibannya, kecuali kedatangan tamu bulanan. Berbeda dengan ibunya, yang bolong-bolong sholatnya, dan sang ayah tidak pernah sholat. Di malam hari, Marisa sedang berbaring di atas tempat tidur setelah sholat isya tentunya. Namun dia merasa bahwa malam ini terasa berbeda. Ada apa ya? Rasanya kok merinding, batin Marisa. Marisa bergegas bangun dan mengambil wudhu. Ia pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Beruntungnya Marisa sudah hafal ayat-ayat tersebut. Jadi tanpa melihat Al-Quran pun ia bisa membacanya dengan begitu baik. Hawa yang tadinya terasa lain membuat bulu kuduk merinding pun seketika hilang. Marisa pun akhirnya bisa tidur dengan tenang dan nyenyak hingga subuh pun menjelang. Marisa pun segera bangun sebelum suara azan berkumandang. Di sisi lain, Ardian masih tertidur pulas. Sudah beberapa hari ini ia merasa nyaman tidurnya, tanpa merasa terganggu seperti kemarin-kemarin. Bahkan mimpi tentang wanita itu lagi pun tidak. Hingga matahari mulai terbit dari ufuk timur, Ardian pun akhirnya terbangun. Ia menggeliatkan tubuhnya dan meregangkan otot-otot tubuhnya. Ardian pun mulai membuat sarapan untuk dirinya. Setelah sarapan, Ardian mulai bekerja di kebun samping rumahnya. Terlihat tanamannya sudah tumbuh subur. Ardian tersenyum melihatnya. Sebentar lagi akan berbuah nih, gumam Ardian saat melihat mentimun yang sudah berbunga. Ardian merawat tanaman sayurannya dengan baik, sehingga hasilnya juga baik nantinya. Ada sayur lain yang siap dipetik, seperti sawi dan bayam serta sayuran lainnya. Saat Ardian memetik sayur, Pak Kepala Desa datang bersama istrinya. Wah, sudah panen ya Ar? Tanya Ranti, istrinya Pak Kepala Desa. Iya Bu, Pak, jawab Ardian. Ardian mencuci sayuran tersebut dan memberikannya kepada istri Pak Kepala Desa. Ratni dengan senang hati menerimanya. Terima kasih banyak, jadi merepotkan, ucap Ratni. Enggak kok Bu, mari masuk, ajak Ardian. Di luar saja, jawab Pak Kepala Desa. Ardian tersenyum, kemudian ia masuk untuk membuat minuman. Tidak berapa lama Ardian keluar dengan membawa minuman dan cemilan. Silakan Pak, Bu, cuma ini yang ada, kata Ardian. Nah Ardian, bikin repot-repot saja, ujar Bu Ratni. Ardian hanya tersenyum menanggapinya. Ardian semakin akrab dengan warga sini. Meskipun baru beberapa bulan dia tinggal di desa ini, Ardian begitu baik pada warga, sehingga ia disukai oleh warga, baik tua maupun muda. Mereka tidak tahu jika Ardian bersekutu dengan setan. Mereka sudah terhipnotis dengan sikap dan perilaku Ardian yang menurut mereka itu baik. Memang Ardian orangnya ramah dan sopan. Itulah yang membuat mereka menyukai Ardian. Nah Ardian sudah punya kekasih atau istri? Tanya Bu Ratni. Ardian tidak menjawab. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu. Pak Kepala Desa dan Bu Ratni saling pandang. Begini nak, anak kami sebentar lagi akan kembali dari kota. Dia kuliah di kota. Rencana, kami ingin memperkenalkan putri kami itu kepada Nak Ardian, kata Pak Kepala Desa. Ardian terdiam. Ia seperti berpikir dan tidak langsung memberikan jawaban. Namun senyumannya seperti mengandung sesuatu maksud.
Bu Ratni dan Pak Kepala Desa sepertinya ingin menjodohkan putrinya dengan Ardian. Mereka tertarik dengan Ardian karena kebaikan pemuda itu. Ardian dari segi wajah dan penampilan tidak buruk-buruk amat. Bahkan wajahnya juga tampan dan tubuhnya gagah. "Bagaimana, Nak?" tanya Pak Kepala Desa. "Sepertinya aku tidak layak, Pak. Anak Bapak pergaulannya orang kota. Pasti." "Tapi Nak Ardian juga tidak jelek kok," Bu Ratni menimpali. Ardian tersenyum tipis, sangat tipis sehingga pasangan suami istri itu tidak menyadari. "Aku sudah terikat janji dengan setan. Tidak bisa lepas sebelum aku dapat ketujuh tumbal tersebut," batin Ardian. Setelah lama berbincang-bincang, keduanya pun pamit pulang. Ardian pun dengan sopan menyalami dan mencium tangan keduanya. Ardian kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda saat ia menyangkul tanah untuk menanam sayuran baru. Tiba-tiba angin berembus melewati dirinya. Ardian segera berdiri. "Katakan saja, apa maumu?" Namun tidak ada jawaban atas pertanyaan itu. Ardian sudah terbiasa dengan semua ini, sehingga ia mengerti jika Mbah Cipto mendatanginya. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dan sepertinya barang terbuat dari kaca. Karena suaranya begitu keras, jadi Ardian segera masuk ke dalam rumah. Ardian menelisik ke segala arah, namun ia tidak menemukan barang apapun yang jatuh. Bahkan semuanya masih berada di tempatnya dengan baik. "Katakan, apa maumu?" tanya Ardian. Suara tawa menggema tanpa wujud pun menggema di rumah itu, kemudian menghilang. Malam pun tiba. Ardian berbaring di atas tempat tidur. Tiba-tiba rumah berguncang. Ardian bangun dan berdiri. "Tambahkan wujudmu." "Ingat, sebentar lagi malam purnama itu. Kau harus menepati janjimu. Jika tidak, maka seluruh desamu yang akan menanggungnya." Makhluk itu tidak menampakkan wujudnya, hanya suara dan tawanya yang menggema di rumah ini. "Maafkan aku, Marisa," ucap Ardian. Ardian pun kembali berbaring. Sementara di pos jaga, "Bang," panggil suara dari belakang mereka yang berjaga. Mereka yang sedang bermain gaplek pun menoleh ke arah suara, namun tidak menemukan siapa-siapa. "Bang," suara itu terdengar lagi. Mereka kembali menoleh. "Hantu!" Mereka yang berjumlah 4 orang itu pun segera melompat. Bahkan ada yang sampai menginjak temannya yang sedang tertidur. 4 orang yang bermain gaplek pun berlari menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan yang kena injak pun terbangun karena terkejut. "Ada apa? Mengapa mereka semua lari? Apa ada maling?" Pria itu mengucek matanya. "Hantu!" Pria itu sampai terkencing di celana saking takutnya. Bagaimana tidak, saat melihat sosok putih berambut panjang berdiri di depannya tanpa menginjak tanah. Sosok itu melayang mendekati pria itu. Pria itu tubuhnya gemetar. Lalu setelah itu pria itu pun pingsan. Sosok itu kemudian menghilang. Sementara keempat orang tadi sudah lari tidak tentu arah. Ada yang memanjat pohon, ada yang terjatuh ke sungai, dan ada yang bersembunyi di kolong rumah. Mereka benar-benar takut dengan sosok berpakaian putih tersebut. Yang lebih membuat mereka takut adalah sosok itu tidak menginjakkan kakinya di tanah. Di rumah Ardian. "Bang, tolong aku, Bang. Di sini panas." Suara itu semakin mendekat namun tidak ada wujudnya. Ardian terus mencari-cari asal suara tersebut. "Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu." Suara tawa menggema, kemudian terdengar tangisan. "Tunjukkan wujudmu." Asap putih mengepul membentuk seperti sosok seorang wanita. Semakin jelas, hingga nampak sosok berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Sosok itu terbang menghampiri Ardian, kemudian mencekik leher Ardian dengan kuat, sehingga Ardian kesulitan bernafas.
Ardian menjerit sekuat-kuatnya dan ia pun terbangun. Nafas Ardian ngos-ngosan seperti orang habis lari maraton. Aduh, mimpi itu lagi, batin Ardian. Ardian melihat jam, ternyata sudah jam 1 pagi. Pagi harinya warga dikemparkan dengan kematian seorang pria yang terapung di sungai. Iya, kejadian semalam membuat salah satu warga meninggal dunia karena terjun ke sungai. Mereka yang ikut ronda malam pun menceritakan kronologi kejadiannya, bahwa mereka didatangi sosok seorang wanita berambut panjang. Mengapa sama dengan mimpiku? Tanya Ardian. Apa maksudmu, Nak Ardian? Tanya Pak Kepala Desa. Semalam aku bermimpi bertemu sosok wanita seperti yang mereka ceritakan, dan sosok itu mencekik leherku, jawab Ardian. Aneh, baru kali ini kejadian seperti ini, ucap Pak Kepala Desa. Pak, sepertinya warga kita sedang diteror, ucap salah satu warga yang semalam memanjat pohon. Hush, jangan ngaco deh. Oke, malam ini kita perketat ronda malam, pindah Pak Kepala Desa. Kini mereka sudah berada di tempat pemakaman. Mereka pun mengubur jenazah pria itu hari ini juga. Jika dibiarkan lama-lama, takutnya hal lain yang akan terjadi. Nah Ardian, apakah mimpimu ada kaitannya dengan kejadian semalam? Tanya Pak Kepala Desa. Saya juga kurang tahu, Pak, jawab Ardian. Saat ini mereka sedang di rumah duka setelah selesai mengubur jenazah. Para warga di sini akan berkumpul di rumah duka saat ada yang meninggal. Mereka akan saling membantu dari mengurus jenazah hingga selesai. Aku permisi dulu, Pak, kata Ardian berpamitan. Baiklah, ujar Pak Kepala Desa. Ardian bersalaman pada orang yang ada di situ, terutamanya pria. Hanya berjarak beberapa ratus meter saja rumah duka dari rumah Ardian, hingga ia pun cepat tiba di rumahnya. Beberapa hari kemudian suasana di desa itu aman. Tidak ada kejadian seperti malam sebelumnya. Seorang gadis turun dari motor. Dia adalah anaknya Pak Kepala Desa dan Bu Ratni yang berkuliah di kota. Saat ia ingin masuk, gadis itu berpapasan dengan Ardian yang hendak keluar dari rumah Pak Kepala Desa. Pesona Ardian kembali memikat hati gadis itu. Iya, ilmu pengasih Ardian kembali saat ada korban selanjutnya. Ardian tersenyum dan sedikit menunduk. Tanpa mengucapkan apa-apa, Ardian segera berlalu. Kamu sudah datang, Nak? Tanya Bu Ratni dengan gembira. Tinda, nama gadis itu, langsung memeluk ibunya, kemudian baru ayahnya. Tinda kembali menoleh ke belakang dan berharap masih ada Ardian. Namun ternyata Ardian sudah berlalu dan menghilang dari pandangan mereka, termasuk Tinda. Bu, siapa cowok tadi? Tanya Dinda. Oh, itu namanya Ardian, baru beberapa bulan di sini, jawab Bu Ratni. Tampan ya, ucap Dinda keceplosan. Setelah sadar dengan ucapannya, Dinda langsung menutup mulutnya. Istirahatlah, mungkin kamu capek, pinta Bu Ratni. Berapa lama kamu libur? Tanya Pak Kepala Desa. 1 bulan ya, setelah lulus nanti baru cari kerja, jawab Dinda. Dinda pun istirahat di dalam kamarnya. Entah mengapa dia terbayang-bayang dengan wajah dan senyuman Ardian. Mengapa dia terlihat tampan sekali ya? Lebih tampan dari si Rizky pacarku, batin Dinda. Saat ia ingin memejamkan matanya pun selalu terbayang, apalagi senyuman Ardian yang menurutnya sangat manis. Bibirnya, gumam Dinda dengan gemas. Dinda benar-benar terpesona dengan Ardian yang menurutnya begitu tampan melebihi pemuda kota. Hari pun berlalu. Kini Ardian memberanikan diri meminta Dinda untuk dipersunting olehnya. Karena Mbak Cipto selalu datang menuntut janjinya, Ardian pun menargetkan Dinda sebagai korban berikutnya. Apa kamu setuju, Nak? Tanya Pak Kepala Desa saat Ardian meminta Dinda kepadanya. Dinda mengangguk.
Mereka tidak menyadari jika akan ada kejadian yang mengejutkan mereka nantinya. "Baiklah, kapan kalian akan menikah?" tanya Pak Kepala Desa. "Kalau bisa 4 hari lagi," jawab Ardian. Waktu yang Ardian tetapkan adalah waktu di mana bulan purnama itu nanti, karena permintaan Mbak Cipta atau lebih tepatnya Tibir. Setelah menyetujui kesepakatan, Ardian pun memberikan sejumlah uang yang banyak kepada Pak Kepala Desa untuk menyelenggarakan acara pernikahan nantinya. Dengan senang hati Pak Kepala Desa menerima uang tersebut, tanpa mereka tahu uang itu berasal dari mana. "Kalau begitu, aku pamit dulu Pak, Bu," ucap Ardian sopan, sambil menyalami dan mencium tangan kedua orang tua itu. Sepeninggalan Ardian, Pak Kepala Desa dan Bu Ratni sangat senang melihat banyak uang pemberian Ardian, dan mereka akan mengadakan pesta besar-besaran nantinya dan mengundang seluruh warga desa. "Pak, ternyata dia anak orang kaya ya," kata Bu Ratni. "Iya Bu, aku juga baru tahu," balas Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa pun mendatangi para warga untuk meminta bantuannya. Dengan senang hati warga ingin membantu mereka. Ya, di desa ini jika ada kegiatan atau hajatan atau apapun itu, penduduk setempat akan saling bantu-membantu. Mereka akan bergotong royong mengerjakan untuk acara hajatan tersebut, dan masing-masing akan mendapatkan gilirannya. Ardian tiba di rumahnya. Ia duduk di kursi yang terbuat dari kayu. Saat ia merenung, tiba-tiba angin berembus ke arahnya. Anehnya, angin itu hanya menerpa dirinya saja, sehingga Ardian kaget dan segera sadar dari lamunannya. Ardian mengusap wajahnya kasar. Ia bangkit dan segera mencuci muka. Hari sudah mulai sore, Ardian pun menimba air untuk menyiram kebun miliknya. Malam hari setelah selesai makan malam, Ardian keluar rumah. Ia ingin bergabung dengan para pria di pos ronda. "Permisi semuanya," ucap Ardian. Mereka semua tersenyum karena Ardian membawakan mereka kopi dan roti yang ia beli di warung. "Wah, repot-repot saja. Apapun, terima kasih ya," ucap salah satu dari mereka. "Iya, gak repot kok," ujar Ardian. Di desa ini kebanyakan para gadis menikah muda. Yang seangkatan dengan Dinda semua sudah menikah. Hanya yang ada di bawah umur yang belum pantas menikah. Ardian tidak pernah ikut ronda malam. Namun penduduk di sini tidak mempermasalahkannya. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas di depan mereka. Mereka sudah bersiap-siap untuk kabur, namun dicegah oleh Ardian dan mengatakan tidak perlu takut. Namun yang namanya takut tetap saja takut. Mereka pun lari berhamburan ke rumah masing-masing. Para warga yang lain pun keluar saat mendengar keributan tersebut. Mereka mendatangi Ardian yang masih berada di pos jaga. "Ada apa sebenarnya?" tanya Pak Kepala Desa saat di dekat Ardian. "Sepertinya mereka melihat sesuatu Pak. Aku juga tidak tahu apa," jawab Ardian. "Sepertinya desa ini tidak aman. Dulu kemalingan, sekarang mereka ketakutan yang katanya melihat hantu," kata Pak Kepala Desa. "Bapak percaya hantu?" tanya Ardian. "Sejujurnya Bapak tidak percaya dengan hal yang begituan. Orang yang sudah meninggal tidak akan menjadi hantu. Itu adalah ulah jin yang ingin menakuti manusia," jawab Pak Kepala Desa. Tidak berapa lama setelah Pak Kepala Desa berbicara seperti itu, asap putih mengepul yang entah dari mana datangnya. Pak Kepala Desa memperhatikan asap tersebut yang mulai berubah membentuk seperti sosok manusia. Dan tidak berapa lama, asap itu sudah berubah sepenuhnya dan menjadi sosok putih berambut panjang. "Ardian," ucap Pak Kepala Desa yang mulai gemetar. "Kenapa Pak?" tanyanya yang lain. Anehnya, yang lain tidak melihatnya. Hanya Pak Kepala Desa sendiri yang melihatnya. Itu," Pak Kepala Desa menunjuk ke arah makhluk tersebut. Namun mereka heran dengan yang Pak Kepala Desa tunjuk tidak ada apa-apa. "Pak Kades, ada apa?" tanya Ardian yang juga tidak melihatnya. Pak Kades gemetar hingga terkencing di celana. Yang lain menutup hidungnya karena tercium bau pesing. Tidak berapa lama Pak Kepala Desa pun pingsan.
Para warga yang lain pun segera menggotong tubuh Pak Kepala Desa membawanya pulang. Ardian juga ikut menggotong tubuh Pak Kepala Desa. Para warga berkumpul saat melihat Pak Kepala Desa pingsan. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Ratni dengan panik. Para warga pun menggeleng serentak karena mereka memang tidak tahu penyebabnya. "Bu, sepertinya Pak Kades melihat sesuatu, namun kami tidak melihatnya," ucap Ardian menjelaskan. "Bawa masuk, Nadi juga akan sadar sendiri," kata Bu Ratni. "Bu, sebaiknya pakaiannya diganti, terutama celananya," pinta Ardian. Bu Ratni pun mengangguk. Pak Kepala Desa pun segera dibawa masuk ke dalam kamar. Kemudian mereka pun menunggu di ruang tamu, dan sebagiannya lagi menunggu di luar rumah. Bu Ratni menggantikan pakaian suaminya dan menyimpannya di dalam bakul tempat pakaian kotor. Setelah setengah jam, Pak Kepala Desa pun tersadar dan langsung menjerit, "Hantu!" Dan jeritan itu sontak membuat mereka terkejut. Bu Ratni yang di sampingnya pun tidak kalah terkejutnya. "Pak, ada apa, Pak?" tanya Bu Ratni. "Hantu, Bu, ada hantu," jawab Pak Kades. Ardian mendekat. Beberapa orang warga juga mendekat. Dinda yang berada di dalam kamarnya pun keluar. Tadi ia sudah tertidur, namun saat mendengar suara gaduh, ia pun terbangun. Ia heran melihat para warga yang berkumpul. Kemudian ia bergegas ke kamar ibunya. "Ada apa, Bu? Kok ramai-ramai?" tanya Dinda. "Bapakmu melihat hantu katanya," jawab Bu Ratni. Dinda segera menghampiri ibunya karena takut. Dulu tidak pernah seheboh ini. Mengapa sekarang menjadi heboh soal hantu? Begitulah pemikiran Dinda. "Bang Ardian, seperti apa sih hantunya?" tanya Dinda. Ardian menggeleng sebagai jawaban. Pak Kades pun menceritakan apa yang dia lihat. Ciri-ciri hantu tersebut, dan yang membuatnya semakin takut adalah wajah dari hantu itu. Setelah semuanya tenang, para warga pun kembali ke rumah masing-masing. Kebetulan sekarang sudah jam 1 malam. Ardian juga pamit dengan alasan tidak enak jika menginap di sini, karena mereka belum resmi menikah. Bu Ratni pun membenarkan alasan Ardian dan menganggap bahwa Ardian pria baik-baik. Ardian berjalan di kegelapan malam. Hanya ada cahaya bulan yang tidak terlalu terang. Ardian merasakan ada hawa dingin menyelimuti dirinya. "Jangan ganggu aku," ucap Ardian berbicara sendiri. Kemudian hawa dingin itu pun menghilang. Ardian tiba di rumah. Saat membuka pintu, tiba-tiba ada kucing hitam meloncat ke arahnya. Ardian menghindar dan kucing itu segera berlari keluar lalu menghilang. Ardian masuk dan merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ardian menoleh, namun ia tidak melihat seseorang yang menyentuh pundaknya. Hari pun berlalu. Kini tibalah hari pernikahan Ardian dan Dinda yang diselenggarakan dengan meriah. Acara berlangsung mengikuti adat istiadat warga desa ini. Para warga penuh sukacita menyambut perayaan pesta pernikahan tersebut. Pertama kalinya dalam sejarah di desa mereka, pesta diadakan semeriah ini. Jadi para warga laki-laki dan perempuan baik tua maupun muda, bahkan anak kecil pun ikut bahagia. "Bang, dari sejak pertama aku melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Pesonamu membuat aku terhipnotis," ucap Dinda. Saat ini mereka sedang duduk di kursi pelaminan. Ardian hanya tersenyum menanggapinya. Ia tahu jika ilmu pengasihnya hanya akan berfungsi pada calon korbannya saja, dan itu ia ketahui dari Mbah Cipto. "Mengapa?" tanya Ardian. Dinda mengernyitkan keningnya dan bingung dengan pertanyaan Ardian. "Mengapa kamu bisa menyukaiku, padahal aku hanya orang biasa?" tanya Ardian. "Entahlah, abang seperti punya daya tarik tersendiri, seperti ada magic yang membuat para gadis tertarik," jawab Dinda. "Bukankah kamu sudah punya pacar sebelumnya?" tanya Ardian. "Iya, dan dia sering mengajakku begituan, namun aku selalu menolaknya karena aku ingin menjaganya hingga menikah," jawab Dinda. Ardian terdiam. Sebenarnya ia juga merasa iba, namun ia tidak bisa apa-apa setelah terikat janji dengan setan.
Ardian hanya berharap semua ini akan segera berakhir. Setelah mendapatkan 7 korban, ia akan kembali ke desanya dan akan menikahi gadis idamannya yang selalu dicintainya. Karena ingin kaya, aku jadi terjebak, batin Ardian. Sekarang menyesal pun tidak ada gunanya. Ia sudah bersekutu dengan setan dan berpaling dari Tuhannya. Bang, Ardian melonjak kaget mendengar panggilan dari Dinda. Kemudian dengan cepat menetralkan perasaannya. Abang melamun, apa abang menyesal menikah denganku? Tanya Dinda. Iya, maksudku mengapa tidak dari dulu? Dinda tersenyum. Dan di depan mereka para warga ada yang makan, ada pula yang menonton pertunjukan di atas pentas. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.